Selamat pagi, anak-anak, remaja pemuda, dan seluruh warga jemaat GKJ Selokaton dan saudara yang berkenan untuk menikmati sajian dan layanan mantra kita minggu ini yang dilayankan bersama-sama dengan Komisi Multimedia Gereja Kristen Jawa Selokaton. Kita bertemu lagi dan semakin meyakini bahwa dalam setiap pergumulan kita, firman Tuhan pasti dan selalu ada di antara kita, menguatkan dan menolong kita untuk terus punya keberanian menghadapi segala sesuatu, karena firman Tuhan selalu ada di antara kita. Firman itu ada di antara kita. Kita akan berdoa sebelum mendengarkan sabdanya. Ya Bapa, sabdamu hendak kami dengarkan. Kami percaya ketika sabda Tuhan diwartakan, Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk dapat merenung-renungkannya dan dapat meneguhkan kami semua, menguatkan kami semua agar kami meyakini bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kami. Pengalaman yang ditinggalkan oleh Allah sudah dialami Tuhan Yesus untuk menggantikan kami semua. Kami bersyukur untuk sabdamu dan akan kami dengarkan dalam kuasa Roh-Mu yang kudus. Ampuni setiap pelanggaran-pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Di hari Jumat, hari ini, tanggal 18 April, di mana kita bersama-sama diingatkan kembali akan peristiwa kematian Tuhan Yesus Kristus. Di Jumat yang agung, sabda Tuhan kita dengarkan melalui bacaan di kitab Injil Markus pasal 15, saudara, ayat yang ke-33 dan 34 dalam perikop yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia dalam Alkitab Terjemahan Baru edisi yang kedua dituliskan judul Yesus Mati. Kitab Injil Markus pasal 15 ayat 33 dan 34. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh negeri itu dan berlangsung sampai jam 3. Pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eloi, Eloi, lama sabachthani," yang berarti, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Demikian sabdanya. Kita bersyukur dan meyakini kebahagiaan akan memenuhi hati kita ketika kita mendengarkan sabdanya, dan kita mengimani sabda itu dapat kita wujudkan dalam hidup keseharian dalam pertolongan Roh Kudus. Eloi, Eloi, lama sabachthani itu diteriakkan dengan suara nyaring oleh Tuhan Yesus Kristus di puncak-puncak penderitaannya. Kita sudah belajar banyak tentang pengalaman di ujung akhir kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Ketika di hari Kamis dalam kebersamaan dengan para murid, dalam kebersamaan menikmati perjamuan bersama, setelah itu Yudas berkhianat menyerahkan Tuhan Yesus gurunya kepada orang-orang Yahudi dan tentara-tentara Romawi, dan malam itu menjadi malam-malam yang penuh dengan penderitaan yang dirasakan Tuhan Yesus. Petrus menyangkal 3 kali
murid yang sangat dikasihinya tidak mengakui ia bagian dari Tuhan Yesus. Sangat menyakitkan bagi Tuhan Yesus. Setelah itu Tuhan Yesus mengalami penderitaan yang berkepanjangan, berkelanjutan. Ia didera dengan cambuk, dibawa kepada Pilatus, dan Raja Herodes, terus mengalami peristiwa yang sungguh mengenaskan, diolok-olok, dipermalukan, memanggul salib, keluar dari Yerusalem menuju Golgota. Pengalaman yang sangat menyakitkan, meletihkan, darahnya bercucuran, keringatnya pun mengalir dengan tiada henti sambil memanggul salibnya, diolok-olok dan di sepanjang jalan dipermalukan. Dan di pengalaman itu Tuhan Yesus tidak pernah mengeluh, bahkan memberikan nasihat-nasihat, sabda-sabdanya meneguhkan yang dikisahkan di kitab-kitab Injil sinoptik di Matius, Markus, dan Lukas. Tetapi yang menjadi puncak penderitaan adalah ketika Tuhan Yesus berseru dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Di titik itu Tuhan Yesus merasakan pengalaman yang sungguh sangat menyakitkan, sungguh sangat menakutkan, yaitu keterpisahan dengan Allah. Mengapa engkau meninggalkan aku? Pengalaman ditinggalkan Tuhan memang menjadi akibat dari dosa. Ketika manusia jatuh dalam dosa, akibat dosa adalah keterasingan, keterpisahan dari Allah sumber kehidupan. Ketika manusia mengalami hal itu, dan seharusnya lah manusia yang mengalami itu, semuanya ditanggung oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang menanggung pengalaman ditinggalkan oleh Allah. Maka ketika itu terjadi, ia berteriak dengan nyaring, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena pengalaman ditinggalkan Tuhan, keterpisahan dengan Allah adalah pengalaman yang sungguh sangat menakutkan, mencemaskan. Dan ini dirasakan oleh Tuhan Yesus. Menggantikan kita mengalami hal itu. Sesungguhnya kitalah yang harus mengalami peristiwa itu, tapi Tuhan Yesus dengan kerelaannya ketika di Taman Getsemani, kehendak-Mu lah yang terjadi. Dan Tuhan dengan kerelaan menanggung salib, termasuk di dalamnya merasakan pengalaman keterpisahan dari Allah. Dan itulah sesungguhnya yang harus kita alami, tetapi Tuhan Yesuslah yang menggantikan kita. Selaras dengan itu, Rasul Paulus memberikan pengajaran kepada jemaat di Korintus, dan kita terima melalui 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Tuhan Yesus tidak berdosa dan sesungguhnya tidak seharusnya menanggung akibat dosa. Tapi karena Tuhan Yesus mengasihi kita, maka Ia yang menanggung akibat dosa, ditinggalkan oleh Allah. Dan itu menjadi kekuatan bagi kita, menjadi daya bagi kita, karena dengan demikian kita yang mengikut Tuhan Yesus menjadi kepunyaan Tuhan, ditebus oleh Tuhan, tidak lagi mengalami peristiwa keterpisahan dengan Allah, tidak lagi mengalami peristiwa ditinggalkan Tuhan, karena semua sudah dirasakan dan dialami Tuhan Yesus supaya kita tidak mengalaminya. Kita terhindar dari suasana itu. Maka bagi kita yang saat ini
sedang dalam situasi kepenatan, sedang kehilangan harapan, hopeless, sedang dicekam oleh ketakutan, sedang mengalami kegelisahan, sedang didera oleh luka-luka batin kita diyakinkan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Firman Tuhan ada di antara kita, di tengah segala hal yang harus kita rasakan sekarang. Meskipun kita mengalami penderitaan, meskipun kita mengalami kegelisahan dan ketakutan, kekhawatiran yang harus kita hadapi, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena pengalaman ditinggalkan Tuhan sudah ditanggung Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus yang menanggung supaya kita tidak mengalami. Oleh karena itu saudara, mari kita melanjutkan kehidupan. Firman Tuhan ada di antara kita, dan kita diteguhkan kembali untuk meyakini kita tidak pernah ditinggalkan oleh Allah. Kita selalu disertai oleh Allah dalam setiap peristiwa kehidupan, dan demikian kita akan menjadi pemenang dalam setiap beban yang harus kita tanggung. Oleh karena ketika bersama dengan Tuhan, kita pasti akan menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang menurut Rasul Paulus yang mengajar jemaat dan ajarannya kita imani sebagai sabda Tuhan. Mari terus hidup dalam pengharapan, karena sabdanya terus ada di antara kita. Firman Tuhan selalu ada di antara kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Apa pengalaman ditinggalkan Allah sudah sepenuhnya dirasakan Tuhan Yesus, supaya kami terlepas dari pengalaman itu, agar kami terus diyakinkan bahwa Tuhan Yesus dalam Roh-Nya yang kudus menyertai kita, menyertai kami semua. Dan biarlah sabda-Mu itu terus menjadi kekuatan bagi kami dalam setiap hal yang kami hadapi. Kami terus diingatkan Allah tiada pernah meninggalkan kami. Kami terus akan berjalan, dan biarlah kematian Kristus mengingatkan kami akan kebangkitannya juga. Kebangkitan Kristus menjadi bukti kemenangannya atas dosa dan dampak-dampaknya. Dan kami yang ikut Kristus akan ikut bangkit dan menjadi pemenang. Terima kasih Bapa, sertai kami dalam setiap perjalanan kehidupan kami, agar kami terus diyakinkan hidup kami selalu bersama dengan Engkau. Sabda-Mu, Firman-Mu ada di antara kami. Dalam nama Kristus, Tuhan, penebus kami yang mengampuni dosa-dosa kami berdoa dan bersyukur. Amin.